Baiklah kita panggilkan, inilah seorang komik. Tepuk tangan untuk Dadang. Coba kita kenalan sama Dadang. Yuk. Hobi gue itu baca komik, terus dengan ya salah satunya stand up comedy ini. Terus gue suka menggambar, suka main game dan nonton film-film kartun lah gitu. 1, 2, 3, 4. Gue mikir-mikir ya nyari jodoh, tapi sampai saat ini gue jujur gue masih jomblo. Gue curhat sama teman-teman gue bilang gini, lu gimana mau dapat cowok kalau lu bilang R aja nggak bener. Waduh, ketahuan nih aslinya Dadang. Doyan sama cowok ternyata, Bo. Parah. Sorry cewek. Oke, anggap aja kita ulang ya. Gimana gue mau dapat cewek kalau gue ngomong R aja nggak benar? Gue mikir, apa hubungannya cinta tuh sama R? Cinta nggak butuh huruf R. Terus setelah gue cari-cari, ternyata benar cinta tuh butuh R. Kenapa? Kalau cinta nggak ada R, cinta nggak akan ketemu sama Rangga. Cinta itu cuma ketemu sama Angga. Siapa itu Angga? Satu lagi, kalau cinta nggak ada R, Juliet nggak akan ketemu sama Romeo. Juliet cuma ketemu sama Om Eo. Om alay, Om Eo gitu. Isin banget gitu. Tuh kan gue lupa lagi. Oke, kayaknya sih itu aja ya dari gue ya. Gue minta maaf kalau emang gue nggak sempurna. Gue pada udah tahu kan gue nih nggak ada huruf R dalam hidup gue. Jadi gue nggak akan bisa sempurna. Karena kenapa? Tanpa huruf R, sempurna nggak akan ada. Yang ada jadi sempurna gitu. Oke, gue Danang Julian, terima kasih. Dadang. Di stand up comedy dikenal juga teori bahwa kelemahan dalam diri kita akan menjadi kekuatan di panggung. Dan itu kalau tidak ada huruf R-nya itu bisa dijadikan bahan. Seperti kita tahu bahwa juara Last Comic Standing di Amerika, salah satu bernama Josh Blue, adalah seorang yang penuh dengan kekurangan dalam dirinya. Artinya maaf cacat, tapi dia bisa membuatnya menjadi sebuah kekuatan di panggung. Dan mudah-mudahan kita doakan Dadang, walaupun saya bilang masih banyak teori dan teknik yang harus dipelajari dalam stand up comedy oleh Dadang, tapi semangatnya kita puji dan beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dadang. Penampilan malam hari ini akan ditutup oleh Reynaldi. Coba kita cek yuk, seperti apa sih persiapan dia ikutan open mic? Kalau mau ngerasain deg-degan gak usah lah naik tornado gitu-gitu. Mendingan ikut open mic aja 4 hari lu deg-degannya gak bisa habis. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Reynaldi. Selamat malam semuanya. Gue baru putus sama pacar gue. Paling cantik loh padahal. Paling cantik, paling seksi. Namanya Asep. Ada yang sini ada yang namanya Asep? Ada? Sorry lu bukan tipe gue. Lu gak bakal bisa gantiin mantan gue ya. Nah mantan gue itu waktu itu pernah nelfon temennya. Halo, iya gini. Dia ngobrolin entahlah mungkin aib orang ya ngobrolin di telepon. Gue gak masalah dia ngobrolin aib orang di telepon. Tapi yang jadi masalah adalah dia ngobrolin aib orang di telepon selama 1 jam. Pakai HP gue. Sedih banget nih. Rasanya sedih. Dan mantan gue tuh sering banget bilang hal-hal yang menurut gue aneh di akhir teleponnya. Dia ngomong, halo udah ya udah ngantuk nih. Besok kalau gue ketemu gue ceritain lagi detailnya. Udah 1 jam nelpon masih aja. Tapi gue putusin akhirnya. Gue putusin karena dia alay. Gue bukan benci sama alay. Tapi tidak semua pekerjaan bisa memperkerjakan para alay. Contohnya polisi lalu lintas. Lu bayangin lu lagi naik motor ditilang. Lu bilang, tilang ya kakak. Kan
nggak lucu gitu. Tapi nanti lu pasti bilang, Pak damai deh Pak, damai deh. Tidak bisa. Alay. Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, para alay itu punya kelebihan yang sangat-sangat menurut gue harus dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Mereka itu tertib dalam berfoto. Iya kan, alay itu cuma punya 3 peraturan dalam berfoto. Yang pertama tuh tutup bagian mulut. Mungkin. Iya kan? Coba lu bisa cek FB lu masing-masing. Yang kedua, itu makin dekat kamera itu makin bagus. Jadi misalnya lu dimintain foto sama alay, itu fotoin gue dong, nih. Gini lah. Kurang deket. Nggak apa-apa kok, mereka ngertiin itu. Dan yang terakhir adalah sebelum dipublikasikan, diedit. Kenapa? Ya dieditnya itu macam-macam ya, ada pohonnya, ada bunganya, balon, bunga, ya kan? Lebih mirip bikin kartu ulang tahun sebenarnya. Datang ya. Tapi gue kira cuma cewek-cewek doang yang alay. Ternyata cowok banyak. Gue taunya itu pas gue lagi jalan-jalan sore di komplek perumahan yang belum jadi. Ya, lu tahu dari mana itu alay? Alay itu pakai seragam. Kaos hitam, jeans hitam, sendal jepit. Nongkrong, berempat, rokoknya sebatang. Tapi semua bawa korek. Rokoknya sebatang. Nah, yang diobrolin dari cowok-cowok alay itu nggak jauh dari cewek, ribut, motor. Cuma itu doang. Dan gue gak sukanya sama cowok-cowok alay adalah ketika dia lagi godain cewek-cewek. Cewek lagi jalan gitu, cantik, sweet. Ya kan? Terus cewek pasti nolak, gitu kan. Nah, yang gue bingung, si cowok alay itu pasti ngomong, jelek aja belagu. Udah tahu jelek ngapain lu godain coba? Ini kan bukan selera lo. Tapi daripada gue ikut-ikutan alay, mending gue stop aja sampai sini ya. Selamat malam, nama gue Renaldi. Renaldi, gaya ngantuk kamu itu sebenarnya menarik ya. Ini ngantuk beneran. Mikirin materi itu nggak tidur 4 hari ya. Tapi bagus itu observasionalnya bagus, mengobservasi soal alay mengalay. Padahal saya yakin itu bukan dunia kamu. Yeah. Karena kamu menceritakan tentang alay dengan fasih, padahal wajah dan potongan kamu abang-abang. Jokesnya Renaldi sudah penuh dengan setup dan punch dan kata-katanya ngirit dan itu sudah melalui sebuah saringan dan tulisan pasti. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Renaldi. Itulah tadi penampilan terakhir dari Renaldi, pakar alay dengan tampang mamang-mamang. Gimana? Lucu-lucu kan mereka? Nah, makanya buat Anda para pemirsa, jangan lupa saksikan open mic Selasa depan ya. Karena kita masih punya banyak stand up komedian yang siap menghibur Anda semua setiap minggunya. Maju terus stand up komedi Indonesia. Viva la Komtu. Ada pertanyaan, apa yang Bung Karno katakan kepada Bung Hatta ketika Bung Karno menulis proklamasi? Terus jawabannya, cuma angka, kakak. Terus ada emotikonnya juga gini. Emang apaan sih yang naik naik ke atas bukit kaki 3 turunnya 4? Akhirnya si Mr. Bean-nya keluarin dari kantong terus ngasih ke Insen uang $5. Tadi sebelum naik sini, gue mondar-mandir di depan nyari karyawan metro. Gue pengen bilang, Mbak, kalau mengundurkan diri boleh gak? Kenapa semuanya ke orang latah sama? Kalau dikagetin Dor, harusnya kalau misalnya lu adalah orang yang latah, lu bisa bikin jadi latah produktif. Lu kalau dikagetin dan lu adalah komik,